Daftar skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2025 bocor ke publik sebelum resmi diumumkan oleh pihak klub. List pemain yang akan dibawa pelatih Bojan Hondak untuk melakoni turnamen pramusim itu mendadak beredar luas di media sosial. Padahal seperti diketahui, Persib Bandung masih mengumumkan satu persatu rekrutan anyar mereka pada bursa transfer pemain musim panas kali ini. Informasi tersebut beredar pertama kali dari unggahan akun Twitter atau X @reseupersib yang kemudian banyak menuai respon. Dalam informasi yang beredar luas di jagat maya, terdapat 33 pemain yang tercatat masuk dalam skuad Persib untuk Piala Presiden 2025. Menariknya, di antara daftar pemain tersebut ada 8 nama-nama baru yang diduga kuat bakal menjadi bagian dari Persib Bandung untuk kompetisi musim depan. Bahkan beberapa pemain asing yang belum diperkenalkan secara resmi ke publik dan bobotoh juga masuk dalam daftar. Dari 8 nama-nama baru, 6 pemain telah lebih dulu diumumkan sebagai rekrutan anyar Maung Bandung. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Alham Rahyanusa, William Marsilio, Luciano Guaicochea, Alfiandra Dewangga, dan Julio Cesar. Kini terdapat 2 nama baru lainnya yang masih belum diperkenalkan Persib secara resmi kepada bobotoh. Kedua pemain baru Persib itu merupakan legion asing, yakni William Barros dan Rosenbergne da Silva atau yang lebih familiar disapa Berguinho. Adapun keduanya baru akan diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung pada Jumat 27 Juni 2025. Pelatih Bojan Hondak tampaknya juga akan turut menjajal beberapa pemain muda di turnamen Piala Presiden mendatang. 4 pemain muda jebolan Akademi Persib bakal turut serta dalam turnamen yang pertama kali digelar pada tahun 2015 itu. Keempat pemain muda tersebut adalah Muhammad Raka Syafaka bin Huda, Dasril Alvaro Syahdan, Kevin Muhammad Islami Pasa, dan Ataya Zahran. Lantas bagaimana gambaran posisi yang akan ditempati para pemain baru Persib tersebut? Seperti diketahui, Persib Bandung sudah kehilangan total 13 pemainnya usai jadi juara Liga 1 2024-2025. Selain karena ketidakcocokan nilai kontrak baru, hengkangnya pemain sebanyak itu tidak terlepas dari regenerasi. Itu karena Persib musim lalu dihuni banyak pemain yang usianya di atas 30 tahun, bahkan bisa dibilang para pemain itu masuk di ujung karirnya. Alhasil mayoritas pemain utama Persib kini sudah tak ada lagi di dalam tim. Kepergian mereka jelas membuat Persib akan seperti tim baru musim depan, sebab Persib akan tampil dengan komposisi baru, khususnya di skuad utama. Beberapa pekan lalu, Persib mengumumkan merekrut Sadil Ramdhani, yang diproyeksi mengisi posisi yang ditinggalkan Siro Alves sebagai sayap atau penyerang sayap. Sadil bisa bermain fleksibel di sisi kanan atau kiri sektor penyerangan. Setelah itu, Alham Rahyanusa jadi rekrutan kedua yang diumumkan pekan lalu. Sebagai pemain bertahan, ia bisa ditempatkan di beberapa posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Hamra bisa jadi salah satu pilihan pelatih Bojan Hondak untuk ditempatkan sebagai bek tengah menggantikan Nick Kuipers atau Gustavo Franca. Opsi lainnya adalah ditempatkan di sektor kiri atau kanan pertahanan. William Marsilio jadi nama ketiga yang direkrut Persib. Ex-pemain Arema FC ini diproyeksikan menggantikan peran Tyrone Del Pino. Pemain asal Brasil ini punya catatan sip bersama Arema FC musim lalu dengan koleksi 5 gol dan 7 assist dalam semusim. Berikutnya ada Luciano Guaicochea. Pemain asal Argentina ini berposisi sebagai gelandang serang. Ia kemungkinan bakal diplot untuk bermain sebagai gelandang dan fokus membantu penyerangan karena punya naluri mencetak gol cukup tinggi. Pemain yang akrab disapa Lucho ini musim lalu bermain untuk klub Malaysia, Perak FC. Di sana dalam 39 laga yang mencetak 15 gol. Pada Kamis 26 Juni, giliran Alfiandra Dewangga dan Julio Cesar yang diumumkan direkrut Persib. Keduanya diproyeksikan untuk mengisi sektor pertahanan. Dewangga bisa ditempatkan sebagai bek kiri untuk menggantikan Edo Febriansah, bek tengah hingga gelandang bertahan.
Opsi yang diprediksi akan membantu Bojan Hodak dalam menerapkan strategi. Julio Cesar jadi rekrutan ke-6 Persib. Pemain asal Brasil ini musim lalu bermain di klub Thailand Chiang Rai United. Memiliki postur setinggi 189 cm, membuat sang pemain diprediksi bakal jadi bek tengah yang tangguh. Ia diprediksi jadi pengganti sepadan untuk sosok Nick Kuipers maupun Gustavo Franca. Apalagi Julio Cesar juga sosok yang kuat dalam duel udara. Di sisi lain, Persib sendiri akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Presiden. Tak tanggung-tanggung, Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Liga Kasta kedua Inggris didatangkan untuk meramaikan turnamen pramusim tersebut. Port FC tentu tak asing bagi para fans sepak bola Indonesia, terutama Persib. Port FC sempat menghadapi Persib di ajang ICL 2 musim lalu. Dan kini Port FC akan kembali ke Bandung untuk menghadapi Maung Bandung. Kiprah Port FC menarik perhatian publik tanah air lantaran diperkuat pemain timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam. Asnawi Mangko Alam yang direkrut sejak awal musim 2024 langsung menjadi andalan di sektor bek kanan Port FC dan tampil reguler di Liga Thailand. Penampilan Asnawi Mangko Alam di Piala Presiden 2025 pun dinantikan penggemar sepak bola saat ia kembali tampil di tanah air bersama klub luar negeri. Kehadiran Asnawi membuat laga-laga Port FC di Piala Presiden 2025 diprediksi menyedot animo besar. Banyak supporter Indonesia penasaran melihat perkembangan pemain asli Makassar itu setelah merantau ke luar negeri. Tentunya penampilan Port FC di Piala Presiden 2025 menjadi momen menarik. Pasalnya, pemain timnas Indonesia menghadapi klub-klub lokal sebagai bagian dari tim asing. Dari sisi teknis, Port FC dikenal sebagai tim dengan gaya bermain ofensif dan rapi. Mereka mengandalkan kombinasi umpan pendek dan mobilitas tinggi. Pelatih Port FC yang berpengalaman di kancah Asia Tenggara membawa skema yang sulit diprediksi lawan. Komposisi skuad Port FC diisi pemain lokal timnas Thailand seperti Bordin Pala serta beberapa legiun asing. Asnawi Mangko Alam menjadi salah satu pemain ASEAN non-Thailand yang mendapat tempat di skuad utama musim ini. Dengan segudang pengalaman, kedalaman skuad, serta kehadiran sosok bintang dari Indonesia, Port FC bukan sekedar peserta pelengkap. Mereka datang untuk bertarung dan membuktikan bahwa sepak bola Thailand tetap menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara.